Halo semua, kembali lagi bersama saya Dian. Di video kali ini kita akan mencoba mempraktikkan pembuatan hotspot, manajemen bandwidth, dan juga monitoring jaringan pada Mikrotik ya, menggunakan OS virtual Mikrotik melalui VirtualBox. Tentunya alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pertama VirtualBox, kedua Winbox, dan juga yang ketiga ISO Mikrotik untuk pembuatan OS virtual Mikrotiknya. Nah, di sini kita buka VirtualBox-nya ya teman-teman. Di sini saya sudah mempunyai OS virtual dari Mikrotiknya. Kalian bisa install terlebih dahulu bagi yang belum punya. Nah, di sini OS virtual Mikrotik yang saya punya ini belum saya lakukan konfigurasi apapun. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini settingan yang harus kita lakukan itu adalah pertama network. Network di sini network adapternya yang kita perlukan adalah dua adapter. Adapter satu itu bridge adapter yang digunakan untuk menghubungkan koneksi internet yang berasal dari hotspot HP kita ke dalam Mikrotiknya. Itu yang akan kita gunakan sebagai ISP atau penyedia jaringannya. Nah, itu untuk adapter satu. Jangan lupa permissions mode diatur sebagai allow all. Yang kedua, atur sebagai host only adapter, digunakan sebagai kliennya. Kliennya dimaksudkan adalah untuk pengujiannya yang menggunakan OS asli bawaan dari laptop kita, yaitu OS Windows ya. Nah, di sini teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan. Misalkan di sini saya taruhnya, terus permissions modenya juga jangan lupa atur sebagai allow. Nah, itu ya teman-teman untuk pengaturan network adapternya. Ada dua adapter. Oke, sekarang kita coba start. Nah, sini karena belum dilakukan setting apapun, maka password dan username-nya itu masih default. Loginnya admin, passwordnya kosong, enter. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, sekarang kita buka yang namanya Winbox ya, untuk melakukan konfigurasi secara GUI ya. Nah, teman-teman, untuk login Winbox itu silakan masuk melalui MAC address yang berasal dari adapter 1 ya. Kita lihat di sini adapter 1 itu MAC address-nya berapa. Di sini MAC address adalah belakangnya 733. Nah, maka berarti masuk yang ini ya teman-teman. Oke, nah ini kan ada dua ya, teman-teman bebas mau pilih yang ini atau yang ini, sama saja. Yang penting MAC addressnya adalah MAC address dari yang tadi adapter 1 itu, yang bridge adapter. Nah, terus connect, kita login. Oke teman-teman, di sini sudah login ya. Kita sudah masuk ke dalam Winbox ya. Yang perlu diperhatikan teman-teman, sebelum kita masuk ke konfigurasi inti dari pembuatan hotspot, terus juga manajemen bandwidth dan juga monitoring jaringan, hal yang perlu kita lakukan wajib yaitu harus sudah melakukan konfigurasi dasar, yakni konfigurasi DNS, IP address, DHCP server, dan juga NAT. Nah, keempat konfigurasi dasar tersebut wajib dilakukan sebelum kita masuk ke konfigurasi intinya ya. Oke, sekarang kita lakukan konfigurasi dasarnya dulu ya. Kita yang pertama adalah menambahkan IP address. Konfigurasi IP address dengan cara klik IP, klik addresses. Nah, teman-teman di sini dapat terlihat ini sudah masuk IP address dari ISP yang berasal dari hotspot HP kita. Nah, di sini kita perlu menambahkan dua settingan IP address, yaitu pertama IP untuk ISP-nya dan juga yang kedua untuk LAN-nya, IP address LAN. Karena di sini sudah masuk IP address ISP, maka selanjutnya kita buat IP untuk LAN-nya ya. Untuk IP LAN-nya itu bebas, kalian boleh pakai berapa saja sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya pakainya prefix 24. Terus masukkan networknya. Networknya 0 ya. Interface-nya pilih Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena yang kita tambahkan tadi di adapter 2 itu host only adapter. Kalau kita tambahkan lagi di adapter 3, maka di sini bisa dipilih Ethernet 3. Adapter 1 itu Ethernet 1, adapter 2 Ether 2, adapter 3 Ether 3, dan seterusnya. Ya teman-teman, jika sudah apply oke. Nah, ya teman-teman, bagi yang belum tahu Ether 1 ini kenapa tadi munculnya otomatis. Jika teman-teman ternyata tidak muncul otomatis, tenang, teman-teman bisa menambahkannya melalui IP DHCP client untuk mendapatkan IP ISP dari hotspot HP kita.
caranya di sini. Ini kita hapus dulu misalnya ya, ini kan otomatis dihapus. IP, klik tambah, terus klik interface-nya Ether 1, apply, oke. Maka otomatis akan mendapatkan IP ISP-nya seperti ini ya teman-teman. Nah ini oke, itu aja untuk penambahan IP address sudah selesai. Sekarang kita masuk konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi DNS server. Kita masuk IP, terus DNS. Nah di DNS setting ya teman-teman, silakan masukkan IP Ether 2, terus tambahkan juga bawahnya 8.8.8.8, bawahnya lagi 8.8.4.4. Nah kemudian di bagian allow remote request ini teman-teman jangan lupa centang ya, wajib. Jika sudah, apply, lalu klik static. Nah di bagian DNS static, klik tanda tambah, terus masukkan domain untuk mengatur pemberian domain DNS-nya. Dian.id misalnya, addressnya masukkan IP Ether 2, terus apply, lalu oke. Nah itu untuk settingan konfigurasi DNS server. Sekarang kita lakukan konfigurasi DHCP servernya. Klik IP, DHCP server, terus klik DHCP, lalu klik DHCP setup. Nah di sini pilih yang Ether 2 karena DHCP yang akan kita bagikan adalah berasal dari IP LAN Ether 2 ini ya. Terus klik next, next lagi, next. Nah di sini atur sesuai dengan jumlah host atau klien yang kalian ingin buat. Misalnya di sini saya ingin membuat 10 host atau klien ya, berarti 2 sampai 1. Untuk host 1 itu adalah digunakan untuk routernya ya. Nah sisa kliennya itu adalah 2 sampai 11 karena kita ingin mengatur sampai 11 sampai 10 klien gitu. Terus klik next, terus DNS server, silakan di bagian sini sesuaikan dengan DNS server yang telah kita atur di sini, samakan. Nah di sini 60.1 samakan ya sama yang di sini. Jika sudah, klik next, next. Nah di sini sudah tambahkan. Nah itu untuk pengaturan DHCP server. Sekarang coba kita hubungkan terlebih dahulu ke klien kita. Itu kita di Windows ya. Ini silakan lihat di bagian lambang WiFi, klik kanan, terus open network setting. Nah di bagian chain adapter option diklik. Nah kemudian buka yang ada di adapter 2. Adapter 2 tadi kita pakainya yang namanya apa? Adapter 2 ini 3 ya. Kan di sini coba kita buka yang 3. Apakah sudah masuk belum ya? Kita disable dulu. Terus kita enablekan. Kita lihat di sini apa sudah masuk? Sudah ya teman-teman, di sini sudah masuk. Oke, sudah berhasil di DHCP servernya. Coba kita cek lagi juga di CMD. Tapping domain DNS kita di yang IP. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Kita kembali lagi ke Windows. Nah, selanjutnya yang terakhir konfigurasi dasar, yaitu konfigurasi NAT ya. Klik IP, klik firewall, terus klik NAT, tanda tambah, terus advance, general ya, pilih general, terus chainnya itu pilih SRC NAT, terus out interface-nya silakan masukkan di mana IP ISP berada. ISP kita kan pakainya Ether 1, maka pilih Ether 1. Penyedia internetnya adalah Ether 1 ya. Terus bagian action pilih MySQL AD, terus apply, lalu oke. Nah itu. Sekarang kita cek di sini apakah sudah bisa ping Google. Google.com. Oke, sudah bisa ya. Nah itu teman-teman untuk settingan konfigurasi dasar. Nah sekarang kita masuk ke konfigurasi inti kita, yaitu konfigurasi hotspot, manajemen bandwidth, dan monitoring jaringan. Yang pertama adalah konfigurasi hotspot. Silakan klik IP, lalu pilih hotspot, terus di bagian server klik sampai ketemu server lagi nih ya, server, lalu pilih hotspot setup. Nah hotspot interface pilih Ether 2 yang akan kita sebarkan IP-nya itu. Setiap klien user yang masuk ke hotspot kita maka akan mendapatkan IP di Ether 2 ini ya. Next, terus di sini next saja, terus di sini juga next, ini next. Nah di sini sesuaikan sama yang tadi itu, yang di settingan DNS server itu 8.8.4.4.
Terus next, DNS name-nya masukkan juga domainnya, domain yang udah kita buat, dian.id. Next, terus ini adalah name of local hotspot user, itu adalah untuk password dan username yang akan kita gunakan untuk login di hotspotnya nanti. Tuh, makanya harus diingat-ingat ya, ini yang atas adalah username-nya, yang bawah adalah passwordnya. Nah, ini yang saya atur. Kemudian next, bebas. Nah, di sini adalah sudah selesai ya konfigurasi hotspotnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan manajemen user hotspotnya, silakan klik user profile. Nah, untuk penambahan user baru di hotspotnya, selain kita login dari admin tadi yang kita atur, kita juga bisa nambahkan lagi. Misalnya di sini usernya yang bisa masuk mahasiswa. Jadi nanti si user bisa selain masuk login dari username admin, bisa juga masuk dari username mahasiswa gitu. Terus di sini syarat user itu adalah berapa banyak pengguna atau user yang dapat masuk menggunakan hotspot yang sudah kita buat. Itu ada berapa banyak yang dapat terhubung dengan kita hotspotnya. Itu misalkan di sini saya aturnya 4, maka hanya ada 4 pengguna yang dapat terhubung di hotspotnya ya. Terus di sini apply, oke. Kemudian di user juga kita tambahkan pengaturannya. Di sini mahasiswa, passwordnya 123, ini password untuk mahasiswa ya. Terus profilnya pindahkan ke mahasiswa, apply, oke. Nah, sudah selesai. Sekarang coba kita buka pengujiannya ya melalui browser. Nah, di sini browser yang saya pakai itu adalah Microsoft Edge. Nah, silakan teman-teman ketikkan domain yang sudah dibuat untuk hotspot tadi. Ini dian.id. Nah, di sini sudah muncul ya tampilan hotspot login ya. Nah, teman-teman bisa masukkan, oh ya saya lupa memberitahu, agar di bagian user di bagian user profile ini itu bagian login ya, di bagian sini server profile, terus yang kita buat adalah yang ini HS+1. Itu di bagian loginnya silakan uncentang cookie-nya agar setiap pengguna yang masuk ke dalam hotspot setelah tidak digunakan itu otomatis keluar gitu, tidak ada riwayat passwordnya. Jadi kalau mau login lagi harus ngetik lagi, masukin passwordnya. Apply, jika sudah apply, oke. Nah, setelah itu di bagian user profile juga di bagian mahasiswa sini, jangan lupa juga di bagian add key-nya ini di uncentang cookie. Defaultnya juga uncentang cookie-nya ya. Uncentang. Oke, sekarang kita masuk lagi ke browsernya. Admin. Admin. Nah, kita berhasil login ya. Coba kita logout lagi, login. Nah, teman-teman kita coba di sini kita lakukan searching ya. Nah, di sini tidak akan bisa mengakses internet sebelum si user atau klien masuk ke hotspotnya gitu. Tidak dapat menggunakan internet kalau belum masuk hotspot. Makanya di sini harus login dulu. Tadi saya loginnya pakai admin. Kita coba lagi admin. Nah, ini udah login. Kita coba lagi lakukan searching. Nah, bisa melakukan internet. Nah, itu untuk admin. Coba kalau kita login pakai mahasiswa, yang user yang sudah kita buat tadi. Oke, apakah bisa? Nah, bisa ya. Sudah selesai. Ini untuk konfigurasi dan juga pengujian dari hotspotnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke konfigurasi manajemen bandwidth. Silakan teman-teman klik keyword. Nah, di keyword ini teman-teman bisa klik tambah melalui sini atau juga melalui pengaturan di hotspot tadi, IP. Terus klik hotspot. Nah, di bagian ini pengaturannya user profile. Nah, di bagian mahasiswa ini kita atur rate limitnya, berapa batas pengguna dapat yang didapatkan, bandwidth yang diperoleh gitu ya. Misalkan saya atur bandwidthnya untuk mahasiswa ini, user mahasiswa adalah 256 kilobyte ya, kbps 56.
coba apply, oke. Maka si akses pengguna ini tidak akan melebihi bandwidth segini. Kecepatan jaringan koneksinya itu tidak akan melebihi dari 256 kilobyte ya, untuk user login sebagai mahasiswa. Nanti coba kita cek ya, kita logout dulu, kita login, masuk lagi mahasiswa, kita cek. Oke, ini saya bagi dua aja deh supaya kelihatan inboxnya ya, gini. Dan saya atur segini ya. Nah, sekarang kita cek di sini apakah kita sudah benar melakukan manajemen bandwidthnya. Speed test. Kita melakukan pengujian kecepatan jaringan bandwidthnya melalui speed test bandwidth yang tersedia online di Google. Bebas sekali mau pakai apa aja. Dan bisa searching di sini. Cek bandwidth test. Di sini saya pakainya speed test. Nah, koneksinya lambat kan, karena kita mengaturnya upload max limitnya adalah 256 dan download limitnya adalah 256 juga. Tuh, makanya agak lama. Tapi kalau kita tadi sebelumnya kan cepat, karena kita belum diatur bandwidthnya. Bandwidthnya itu belum diatur, maka unlimited, kecepatannya juga cepat gitu jadinya ya. Kita ini bandwidthnya ini tidak akan di atas 1 Mbps, pasti di bawah 1 Mbps sesuai dengan yang telah kita setting ini. Sambil nunggu nih saya jelaskan, selain dari Ookla atau Speedtest.net ini, di Google juga ada beberapa situs yang digunakan untuk cek bandwidthnya, yaitu bisa di sini fast.com, terus juga ada Nerve ini, bebas kalian bisa gunakan manapun yang tersedia di Google. Nah, lama ya di sini. Coba kalau kita loginnya pakai yang admin belum diatur, kecepatan limitnya itu adalah unlimited, lebih cepat kali ya. Kita tes di sini. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini saya menggunakan provider dari Telekomunikasi Indonesia, providernya. Nah, sini sudah mulai. Kita tadi loginnya pakai admin ya, admin unlimited. Nah, 19 Mbps untuk limit downloadnya. Dan 4,88 Mbps untuk limit uploadnya dari login sebagai admin. Coba kita loginnya sebagai masih di atas 1 Mbps ya. Kita loginnya coba pakai yang mahasiswa yang sudah diatur, jadi limitnya 256. Kita coba tes di sini. Pasti akan di bawah dari 1 Mbps sesuai dengan apa yang kita atur di sini di Simple QoS, metode Simple QoS. Ya, tuh, ini adalah untuk limit dari download dan ini limit untuk uploadnya setelah kita login sebagai mahasiswa ya. Coba kita sebelum ini kita hapus dulu limitnya, apakah benar di bawah ya, itu di bawah.
di bawah dari, kita cek lagi. Kita sudah logis sebagai mahasiswa. Ini kan tadi segini ya, 0,21. Kita cek lagi. Nah, 20 Mbps untuk download. Mbps untuk upload, itu unlimited, tidak kita atur ya. Nah, coba kita atur lagi di sini limit bandwidthnya, misalkan 1256 k sama 128. Kita tukar deh, yang belakang ini adalah untuk upload, yang depan untuk downloadnya. Nah, kita cek lagi bandwidthnya, kecepatan akses internet. Jadi yang 128 untuk upload, dan yang itu downloadnya ada 256 ya. Sama ya, karena kita pilih ya segitu, 128 itu lumayan lama. Nah, ini kan sesuaikan sama yang telah kita atur limitnya. Nah, itu adalah untuk pengujian dan juga konfigurasi dari manajemen bandwidth untuk klien usernya. Nah, sekarang kita coba melakukan konfigurasi monitoring jaringan. Monitoring jaringan, silahkan klik tools. Nah, di sini teman-teman ada beberapa fitur yang disediakan oleh Metrotik untuk melakukan monitoring jaringan bagi seorang administrator jaringan, yaitu bisa menggunakan fitur graphing, netwatch, dan masih banyak lagi di sini ya. Ini di sini saya mencoba mencontohkan melalui fitur graphing untuk monitoring jaringannya. Klik graphing tadi, lalu klik tanda tambah, terus interface-nya pilih Ether 2 karena yang akan kita monitoring adalah Ether 2 ya. Terus Ether 2 apply, oke. Nah, di graphing setting klik, ini adalah berapa lama total yang mau kita monitoring jaringan yang akan kita monitoring, apakah selama 5 menit, 24 jam, atau selama 1 jam, setiap berapa jam gitu ya. Terus apply, oke. Misalkan di sini saya pilihnya 24 jam. Terus kita di sini untuk melihat kondisi monitoring jaringannya, ketikkan IP Ether 1 ya, 168.1. IP Ether 1 itu adalah 12 garis miring grab garis miring ini, terus enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kamu punya satu akses untuk memonitoring di Ether 2 saja ya. Klik Ether 2. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini kita dapat melakukan monitoring jaringannya, berapa kecepatan pengguna, bandwidthnya itu dalam mengakses internet.
Nah, di sini belum muncul karena si penggunanya ini yang kita lakukan ini masih belum melakukan kegiatan upload maupun download. Maka keluarnya juga akan lama. Nanti tapi kalau sudah penggunanya itu sudah melakukan akses internet, lama-lama nanti akan muncul garis-garis grafik gitu ya, grafik pada tampilan di sini wrappingnya. Coba misalkan kita lakukan aktivitas searching sambil nungguin ya keluar gitu. Ini aktivitasnya nanti akan keluar dan si monitoring ini akan menghitung, menampilkan grab selama setiap hari dengan rata-rata 15 kali pembaruan, terus juga secara mingguan dari 30 menit rata-ratanya itu, terus secara bulanan selama 2 jam sekali gitu, terus tahunan setiap 1 kali sehari. Belum muncul ya. Oh, kalau nggak biar cepat, kan ini kita pakainya tadi manajemen bandwidthnya di bawah 1 Mbps ya, kita coba pakainya jadi lama akan munculnya. Untuk mempercepat durasi ya, coba kita pakainya yang unlimited, limit bandwidthnya unlimited, kita pakai yang admin kan lebih cepat terlihatnya. Nah, ini udah keluar nih karena kita sudah melakukan kegiatan upload dan download atau aktivitas di dalam internet. Nah, di sini keluar ya hijau-hijau ya. Hijau-hijau ini adalah keterangan atau pemantauan trafik dari download ya, dari upload, sedangkan yang biru-biru itu adalah untuk pemantauan yang download, aktivitas download. Yang hijau untuk upload, yang biru untuk download ya. Itu teman-teman, itu fungsi fitur dari monitoring jaringan pada fitur graphing. Setiap masing-masing fitur yang dimiliki Google yang dimiliki Makrotik untuk melakukan monitoring jaringan itu pasti akan ada plus minusnya. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk konfigurasi dan juga pengujian dari monitoring jaringan menggunakan fitur graphing Makrotik. Kembali lagi ke sini, kita sudah melakukan percobaan konfigurasi dan juga pengujian dari hotspot, monitoring jaringan, dan manajemen bandwidth pada Makrotik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, silakan ada pertanyaan atau kritik, saran, akan tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri, sampai jumpa.